Halo, perkenalkan nama saya Frederick Bastian Labulu dengan NIM 220811050067. Halo, perkenalkan nama saya Clay Daniel Lensun dengan NIM 220811050035. Halo, perkenalkan nama saya Gwen Sevanya Nelwan dengan NIM 2208 1105 0039. Halo, perkenalkan nama saya Bunga Cantika Starlight Mait dengan NIM 2208 11050033. Halo, perkenalkan nama saya Nathanael Pascal Kaparang dengan NIM 2208111500063. Halo semua, kami dari kelompok 8 ingin memaparkan materi dengan topik pengertian pengetahuan tentang sejarah periklanan. Selamat menyaksikan. Ya, kita masuk dalam pengertian periklanan. Periklanan merupakan salah satu elemen penting dalam dunia bisnis dan komunikasi modern. Pengertian periklanan adalah proses atau kegiatan mempromosikan produk, layanan, atau ide melalui media dengan tujuan untuk mencapai target audiens dan mempengaruhi perilaku mereka. Tujuan utama periklanan adalah menciptakan kesadaran, membangun citra merek, dan mendorong tindakan tertentu dari konsumen. Tadi kita sudah mendengar pengertian dari periklanan. Sekarang saya akan menjelaskan tujuan dari periklanan. Periklanan memiliki 4 tujuan, yaitu yang pertama, menciptakan kesadaran. Periklanan membantu menginformasikan masyarakat tentang produk atau layanan baru yang tersedia di pasaran. Pesan-pesan promosi membantu menarik perhatian dan membuat orang mengenali keberadaan merek. Yang kedua, membangun citra merek. Melalui periklanan yang konsisten dan terencana, bisnis dapat membentuk citra yang diinginkan di benak konsumen. Citra merek yang kuat dapat membantu membuat produk atau layanan lebih mudah diingat dan dikenali. Yang ketiga, mendorong tindakan konsumen. Periklanan tidak hanya tentang menciptakan kesadaran, tetapi juga tentang mendorong tindakan spesifik dari konsumen. Tindakan ini bisa berupa pembelian, pendaftaran, atau interaksi lebih lanjut dengan merek. Dan yang terakhir atau yang keempat, peningkatan penjualan. Dengan menciptakan kesadaran dan mendorong tindakan, periklanan berkontribusi langsung pada peningkatan penjualan produk atau layanan. Sekarang kita lanjut pada elemen-elemen dalam periklanan. Elemen-elemen penting dalam periklanan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pesan. Pesan periklanan harus jelas, relevan, dan menarik bagi audiens. Pesan ini harus mampu menyampaikan nilai produk atau layanan secara efektif. Yang kedua, ada media. Pemilihan media yang tepat berperan penting dalam mencapai target audiens. Media bisa berupa televisi, radio, cetak, media sosial, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga, audiens. Memahami audiens target sangatlah penting. Ini melibatkan analisis demografi, perilaku, dan preferensi konsumen potensial. Yang keempat, ada kreativitas. Aspek kreatif dari periklanan melibatkan pengembangan konsep visual, narasi, dan elemen desain untuk membuat iklan menonjol dan berkesan. Selanjutnya, kita melangkah pada bagian pengetahuan dasar periklanan. Dalam memahami periklanan, terdapat beberapa konsep dasar yang perlu diperhatikan. Yang pertama, audiens target. Audiens target adalah kelompok-kelompok orang yang menjadi fokus periklanan. Memahami audiens target membantu dalam merancang pesan yang lebih relevan dan menarik bagi mereka. 3 hal yang membantu dalam menentukan siapa yang harus menjadi target iklan, yaitu yang pertama, analisis demografi seperti usia, jenis kelamin, pendapatan. Yang kedua, perilaku seperti kebiasaan, pembelian, dan preferensi. Yang ketiga, psikografi seperti nilai, minat, dan gaya hidup. Kedua, media periklanan. Media periklanan adalah saluran atau platform yang digunakan untuk menyampaikan pesan promosi kepada audiens. Media dapat berupa televisi, radio, surat kabar, majalah, papan reklame, situs web, media sosial, dan masih banyak lagi. Pemilihan media yang tepat harus mempertimbangkan audiens target dan tujuan periklanan. Yang ketiga, pesan periklanan. Pesan periklanan harus memikat dan berkesan. Pesan harus mengkomunikasikan nilai produk atau layanan dengan jelas dan mengunggah emosi atau minat audiens. Pesan periklanan dapat berbentuk narasi, slogan, gambar, atau kombinasi dari semuanya. Yang keempat, branding dan identitas visual. Branding adalah proses membangun citra merek yang lebih konsisten dan kuat.
Identitas visual merek melibatkan elemen-elemen seperti logo, warna, font, dan gaya desain yang unik. Identitas visual ini membantu merek dikenali dan diingat oleh konsumen. Yang kelima, budaya dan psikologi. Pesan periklanan harus sensitif terhadap faktor budaya dan psikologis. Budaya mempengaruhi bagaimana pesan diterima dan dipahami oleh audiens dari berbagai latar belakang. Pengetahuan tentang psikologi konsumen membantu dalam merancang iklan yang memahami kebutuhan, keinginan, dan motivasi individu. 6. Pengukuran dan analisis. Pengukuran efektivitas periklanan penting untuk menilai apakah tujuan periklanan tercapai. Ini melibatkan analisis metrik seperti tingkat respons, tingkat konversi, dan peningkatan penjualan. Data ini membantu dalam mengevaluasi kinerja iklan dan membuat perbaikan di masa mendatang. Sekarang kita akan membahas tentang sejarah periklanan. Periklanan memiliki sejarah panjang yang melibatkan perkembangan pesan-pesan promosi dari masa ke masa. Yang pertama, dari zaman kuno, praktik periklanan dapat ditemukan dalam bentuk tanda-tanda dan pengumuman di pasar kuno. Dalam masyarakat primitif, tanda-tanda ditempatkan di tempat-tempat umum untuk menginformasikan tentang barang-barang yang dijual atau acara-acara penting. Pada masa ini, lisan dan tulisan adalah media utama. Yang kedua, zaman revolusi industri. Dengan munculnya industri massal pada abad ke-18 dan ke-19, periklanan mengalami pergeseran signifikan. Surat kabar dan majalah mulai menjadi media utama untuk iklan produk dan jasa. Iklan cetak muncul dengan ilustrasi dan teks yang lebih rumit, mencoba untuk menarik perhatian masyarakat yang semakin terkoneksi. Yang ketiga, era radio dan televisi. Pada abad ke-20, munculnya radio dan televisi mengubah lanskap periklanan secara dramatis. Pada tahun 1922, iklan radio pertama kali muncul mengizinkan merek untuk menjangkau audiens secara audio di seluruh negeri. Kemudian pada tahun 1941, iklan televisi memperkenalkan dimensi visual baru untuk periklanan. 4. Revolusi digital dan internet. Revolusi digital membawa perubahan besar dalam periklanan dengan munculnya internet. Iklan berbasis web dan media sosial menjadi lebih terjangkau dan dapat diakses oleh banyak orang. Situs web, banner iklan, dan email promosi menjadi alat yang populer. Periklanan digital juga memungkinkan penargetan yang lebih spesifik berdasarkan perilaku online pengguna. Yang kelima, perkembangan teknologi dan personalisasi. Dengan teknologi semakin canggih, iklan menjadi lebih interaktif dan personal. Iklan berbasis lokasi menggunakan GPS untuk menyajikan iklan yang relevan berdasarkan lokasi pengguna. Personalisasi iklan berdasarkan riwayat, penelusuran, dan perilaku online menghasilkan pengalaman yang lebih relevan bagi konsumen. Yang keenam, periklanan era modern. Saat ini, periklanan mengembangkan berbagai media termasuk digital, televisi, cetak, dan media sosial. Teknologi seperti penargetan cerdas memungkinkan iklan disesuaikan dengan preferensi individu. Iklan video digital dan konten yang viral melalui platform media sosial telah menjadi tren yang dominan dalam periklanan modern. Dalam video presentasi ini, kita telah menjelajahi pengertian, pengetahuan dasar, serta sejarah periklanan. Dari zaman kuno hingga era digital, periklanan telah menjadi elemen vital dalam dunia bisnis dan komunikasi, membentuk cara kita melihat dan berinteraksi dengan produk, layanan, dan merek di sekitar kita. Semoga informasi ini memberikan Anda wawasan yang lebih baik tentang periklanan dan bagaimana perannya telah berkembang seiring waktu. Terima kasih telah menyaksikan.